Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, suatu malam beberapa pengawal kerajaan mengadakan patroli di setiap sudut kota Baghdad. Hal ini untuk mencegah tindakan kejahatan, terutama aksi pencurian di malam hari. Mereka menyusuri ruang-ruang lorong yang memungkinkan rawan dengan aksi kejahatan. Di tengah jalan, para prajurit kerajaan ini dikejutkan oleh sesosok orang yang berjalan sendirian. Orang tersebut berjalan dengan sempoyongan dan omongannya merancau tak jelas. Mereka lalu dengan sigap menangkap orang tersebut. Dan ternyata dia adalah Abu Nawas yang dalam kondisi mabok berat. Tuan Abu Nawas, karena Anda telah melakukan pelanggaran, maka terpaksa kami bawa Anda ke hadapan Baginda Raja. Saat ditangkap, omongan Abu Nawas malah semakin merancau. Akan tetapi ia tidak menolak untuk ditahan. Abu Nawas pun lalu digelandang ke dalam penjara dan menahannya semalaman. Setelah esok paginya, saat kondisi Abu Nawas sudah sadar kembali, ia pun dihadapkan kepada Baginda Raja untuk menerima hukuman. "Ada apa ini pengawal? Kenapa engkau membawa Abu Nawas dengan tangannya terikat?" tanya Baginda Raja. Kepala pengawal menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, tadi malam kami memergoki Tuan Abu Nawas sedang mabok, lalu kami menangkapnya." "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas dengan menundukkan kepalanya merasa bersalah. "Baiklah, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukuman," balas Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memanggil Algojo untuk menghukum Abu Nawas. "Algojo, tampar dia 100 kali di wajahnya," perintah Baginda Raja. Namun apa yang terjadi? Ternyata Algojo yang diperintahkan untuk menampar wajah Abu Nawas memiliki fisik yang tidak begitu tinggi, sehingga tangannya tidak bisa menjangkau wajah Abu Nawas. Sadar diri akan kondisinya, lantas Algojo itu pun berkata, "Menunduklah wahai Abu Nawas, supaya aku bisa menamparmu." Mendengar permintaan Algojo tersebut, Abu Nawas malah meledek dengan perkataan konyolnya, "Kamu ini kenapa malas sekali sih? Disuruh menampar saja mintanya yang gampang. Apa kau ingin mengundangku makan sehingga aku harus menundukkan badanku?" Mendengar ejekan dari Abu Nawas, Algojo itu pun lantas menimpali, "Hei Abu Nawas, kalaulah aku setinggi raksasa, sudah dari tadi kamu kesakitan menerima tamparanku." Mendengar perkataan Algojo tersebut, Abu Nawas lantas mengejeknya kembali. "Nyatanya tak sedikit pun tanganmu menyentuh wajahku," jawab Abu Nawas sembari tertawa. Mendengar celotehan dan ejekan Abu Nawas kepada Algojo, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian memerintahkan Algojo untuk meninggalkan Abu Nawas. "Wahai Algojo, tinggalkan Abu Nawas, aku sudah memaafkannya." Dan akhirnya Abu Nawas pun tak jadi mendapatkan hukuman. Dia malah mendapatkan maaf dari Baginda Raja. Ternyata bukan sekali dua kali Abu Nawas kepergok dengan minuman kerasnya oleh Baginda Raja. Suatu kali Baginda Raja berpapasan dengan Abu Nawas di pasar. Ia mendapati Abu Nawas membawa botol minuman di tangannya. Baginda Raja pun menegurnya, "Hei Abu Nawas, apa yang tengah kamu pegang itu?" "Ini susu Baginda," jawab Abu Nawas sembari gugup. "Masa air susu warnanya merah? Biasanya kan air susu warnanya putih," tanya Baginda keheranan. Ia pun lalu merebut botol yang ada di tangan Abu Nawas. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas.
Ia sadar betul kalau kali ini Baginda Raja tidak bisa dikelabui. Ia juga tidak bisa mungkir kalau botol yang dibawanya adalah minuman keras. Jalan satu-satunya supaya lolos dari hukuman adalah membuat Baginda Raja tertawa dan terhibur. Kau bilang minuman keras ini adalah susu kan? Jelas-jelas ini warnanya merah dan baunya juga menyengat. Kau pikir aku anak kecil yang gampang ditipu? Hardik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Namun dengan tenangnya Abu Nawas membalas, ampun Paduka yang mulia, semula air susu ini memang berwarna putih bersih. Namun saat melihat Baginda yang gagah dan rupawan ini, ia pun tersipu malu, maka memerah ronalah warnanya, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang konyol itu, Baginda Raja pun tak kuat menahan tawanya. Ia pun tertawa terbahak-bahak sembari meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kembali selamat, meskipun minuman kerasnya harus disita oleh Baginda Raja. Paling tidak Abu Nawas tidak mendapatkan hukuman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.